Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan kepada dosen pengampung yaitu Ibu Armil Yentifa, SE MSI AK. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Ais Novia Mila, dengan NIM 2001071009. Yang kedua, Saskia Dwi Wahyuni dengan NIM 2001072053. Yang ketiga adalah Dela Putri Cantia dengan NIM 2001072034. Yang mana hasil diskusi kami tentang konsep biaya per unit, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau ABC. Yang kelima adalah pengklasifikasian aktivitas. Baiklah, kita masuk kepada konsep biaya per unit. Biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan tiap menghasilkan satu unit produk. Biaya per unit merupakan total biaya berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya ini juga disebut harga pokok penjualan atau HPP. Ini adalah berapa banyak uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit produk yang mereka jual. Perusahaan memasukkan angka ini pada laporan keuangan mereka. Pentingnya biaya per unit. Sistem akuntansi biaya mengukur dan membebankan biaya agar biaya per unit dari suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Keputusan untuk membuat atau membeli suatu produk atau jasa, menerima atau menolak suatu pesanan khusus, serta mempertahankan atau menghentikan suatu produk atau jasa memerlukan biaya per unit. Cara menghitung biaya per unit ada 3. Yang pertama adalah tentukan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama sepanjang waktu. Yang kedua, identifikasi biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah secara berkala. Perubahan ini dapat terjadi dari hari ke hari, bulan ke bulan, triwulanan, tahunan, atau bahkan perubahan antara waktu produksi. Yang ketiga adalah ketahui berapa banyak unit yang diproduksi. Ini bisa berupa unit yang diproduksi setiap bulan atau kuartal, atau dapat menghitung biaya berdasarkan berapa banyak unit yang dihasilkan dalam periode produksi tertentu. Rumus menghitung biaya per unit. Biaya per unit sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel per total unit yang diproduksi. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produksi tradisional adalah penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Keduanya adalah biaya variabel. BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Dasar alokasi terdiri dari 1. Unit produksi, 2. Jam tenaga kerja langsung, 3. Jam kerja mesin, 4. Biaya tenaga kerja langsung, 5. Biaya bahan langsung. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena 1. Penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. 2. Margin laba sulit dijelaskan. 3. Titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem akuntansi biaya tradisional. 1.
menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasar unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menimbulkan distorsi biaya produk. Padahal ada banyak penggerak biaya aktivitas berdasarkan non-unit dan berperan dalam konsumsi biaya overhead. 2. Adanya keragaman produk yang berarti bahwa masing-masing produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Activity based costing merupakan suatu sistem perhitungan akuntansi yang dapat menetapkan dan mengidentifikasi biaya pada aktivitas overhead sehingga dapat menetapkan biaya tersebut kepada produk. Pada sistem activity based costing memiliki suatu hubungan di antaranya aktivitas overhead, biaya, dan produksi. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau activity based cost atau ABC membebankan biaya ke unit organisasi, kemudian melakukan penelusuran biaya kepada produk. Oleh sebab itu, activity based cost merupakan proses 2 tahap. Perbedaannya dengan sistem biaya tradisional adalah activity based cost melakukan penelusuran penggerak atau menekankan hubungan sebab akibat, sedangkan penelusuran biaya tradisional cenderung intensif, alokasi, atau sangat mengabaikan sebab akibat. Baiklah, selanjutnya materi terakhir mengenai pengklasifikasian aktivitas. Aktivitas dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori umum, yaitu tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat fasilitas. Pengklasifikasian aktivitas menjadi kategori umum ini akan memudahkan perhitungan biaya produk karena biaya aktivitas yang berkaitan dengan tingkat yang berbeda akan merespon jenis penggerak biaya yang berbeda. Yang pertama, aktivitas tingkat unit adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Yang kedua, aktivitas tingkat batch adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch produk diproduksi. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi di perusahaan. Yang keempat, aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Dari keempat aktivitas tersebut, 3 yang pertama yaitu tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produk mengandung aktivitas yang berkaitan dengan produk. Dalam ketiga tingkat ini, permintaan aktivitas dapat diukur oleh setiap produk. Aktivitas dalam 3 tingkat ini dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan rasio konsumsi. Aktivitas dengan rasio konsumsi yang sama dapat menggunakan penggerak aktivitas yang sama untuk membebankan biaya. Oleh sebab itu, semua aktivitas dalam 3 tingkatan pertama yang memiliki penggerak aktivitas yang sama dikelompokkan secara bersama-sama. Kategori umum keempat, yaitu aktivitas tingkat fasilitas, memiliki suatu masalah dengan filosofi activity based cost, yaitu mengenai penelusuran biaya pada produk. Penelusuran biaya aktivitas pada setiap produk bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi jumlah setiap aktivitas yang digunakan suatu produk atau permintaan produk atas aktivitas harus diukur. Aktivitas tingkat fasilitas dan biayanya adalah suatu produk umum yang bervariasi dan tidak mungkin mengidentifikasi bagaimana setiap produk menggunakan aktivitas tersebut. Jadi, sistem activity based cost murni tidak akan membebankan biaya-biaya tersebut pada produk. Biaya-biaya ini akan diperlakukan sebagai biaya periode. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.